Kurang dari 2 minggu berkuasa di Gedung Putih, Presiden Donald Trump langsung mengamuk dengan perang dagang termasuk ke sekutunya sendiri. Negara-negara yang jadi sasaran pun mengangkat tinju dan siap untuk melawan. Presiden Donald Trump mengatakan tarif besar-besaran telah dikenakan terhadap Meksiko, Kanada, dan Cina. Tarif akan mulai diberlakukan Selasa 4 Februari 2025. Amerika menerapkan tarif 25% untuk barang yang diekspor dari Meksiko dan sebagian besar barang dari Kanada. Sementara dari Cina dikenakan tarif 10%. Mengingat Kanada adalah pensuplai terbesar minyak Amerika, Trump hanya memberikan tarif 10% untuk komoditas ini. Trump mengatakan dia akan berbicara dengan para pemimpin Kanada dan Meksiko, tetapi mengecilkan harapan bahwa mereka akan mengubah pikirannya. Trump menyebut negara-negara ini telah berutang banyak uang kepada Amerika, dan dia yakin mereka akan membayarnya. Trump juga mengatakan tarif pasti akan terjadi dengan Uni Eropa, tetapi tidak mengatakan kapan. Trump mengakui langkah ini dapat menyebabkan penderitaan jangka pendek bagi warga Amerika, terutama adanya kenaikan harga sejumlah barang. Tetapi hal itu diperlukan untuk mengekang imigrasi dan perdagangan narkotika serta memacu industri dalam negeri. Dia juga kembali melontarkan ejekan terhadap Kanada khususnya dengan seruan agar negara itu menjadi negara bagian Amerika ke-51. Menurutnya, Kanada tidak lagi ada sebagai negara yang layak tanpa subsidi besar-besaran. Tarif Trump akan mencakup hampir setengah dari seluruh impor Amerika. Ini akan mengharuskan negara tersebut meningkatkan produksi manufakturnya lebih dari 2 kali lipat untuk menutupi kesenjangan tersebut. Sebuah tugas yang tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Para analis menilai secara ekonomi meningkatnya ketegangan perdagangan merupakan situasi yang merugikan semua negara yang terlibat. Analis lain mengatakan tarif tersebut dapat menjerumuskan Kanada dan Meksiko ke dalam resesi dan mengakibatkan stagflasi. Istilah untuk inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan meningkatnya pengangguran di dalam negeri. Beberapa analis mengatakan ada harapan untuk negosiasi, terutama dengan Kanada dan Cina. Baik Kanada, Meksiko, dan Cina secara tegas menentang keputusan Trump. Mereka telah menyiapkan tindakan balasan. Amerika dan Kanada adalah sekutu lama. Kedua negara berbagi perbatasan darat terpanjang di dunia, dan pengumuman Trump telah membawa hubungan keduanya mencapai titik terendah. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau telah memperingatkan warga Amerika bahwa tindakan Trump akan memiliki konsekuensi nyata bagi mereka. Trudeau mengatakan dia akan mengenakan tarif pada barang-barang Amerika senilai 155 miliar dolar Kanada atau sekitar 1.725 triliun rupiah. Tarif sebesar 30 miliar Kanada akan mulai berlaku pada hari Selasa atau hari yang sama dengan tarif Trump. Sementara bea masuk pada sisa 125 miliar dolar Kanada dalam 21 hari. Pengumuman Trudeau muncul beberapa jam setelah Trump memerintahkan tarif baru bagi 3 negara tersebut. Pemimpin Kanada ini mengatakan tarif akan mencakup bir, anggur, bourbon Amerika, serta buah-buahan dan jus buah, termasuk jeruk dari negara bagian asal Trump, Florida. Kanada juga akan menargetkan barang-barang termasuk pakaian, peralatan olahraga, dan peralatan rumah tangga. Trudeau mengatakan minggu-minggu mendatang akan menjadi sulit bagi warga Kanada, tetapi warga Amerika juga akan menderita akibat tindakan Trump. Dia meyakini tarif terhadap Kanada akan membahayakan pekerjaan warga Amerika, berpotensi menutup pabrik perakitan mobil Amerika dan fasilitas manufaktur lainnya. Warga Amerika akan merasakan kenaikan harga termasuk biaya makanan di toko kelontong dan biaya bensin. Kanada juga sedang mempertimbangkan tindakan non-tarif, kemungkinan terkait dengan mineral penting, perdagangan energi, dan kemitraan lainnya. Menurut data pemerintah Kanada tahun 2023, perbatasan Amerika-Kanada sepanjang 9.000 km menangani perdagangan lebih dari 2,5 miliar dolar Amerika per hari atau sekitar 41 triliun rupiah. Perdagangan terutama di bidang energi dan manufaktur.
Pada tahun 2023, Kanada mengekspor barang dan jasa senilai hampir 550 miliar Kanada ke Amerika, atau lebih dari 3/4 dari total ekspornya. Energi menyumbang 30% dan manufaktur menyumbang sekitar 15% terhadap ekspor di selatan perbatasan. Ekspor ke Amerika menyumbang sekitar 17,8% dari produk domestik bruto Kanada. Selain itu, lebih dari 2,4 juta pekerjaan di negara tersebut. Tarif baru berlaku di Kanada saat negara itu menghadapi krisis politik dan perebutan kepemimpinan dalam Partai Liberal Trudeau. Menghadapi tingkat penerimaan yang rendah, Trudeau mengatakan akan mengundurkan diri setelah 9 tahun menjabat. Menurut jajak pendapat terkini, Partai Konservatif yang beroposisi dapat memenangkan pemilihan berikutnya dengan suara mayoritas yang besar. Dalam jumpa pers yang didampingi Menteri Luar Negeri dan Keuangannya, Trudeau dengan sedih mengenang hubungan bilateral selama bertahun-tahun antara kedua negara. Menurutnya, dari pantai Normandia hingga pegunungan semenanjung Korea, dari ladang Flanders hingga jalanan Kandahar, Kanada telah berjuang dan gugur bersama Amerika. Kanada juga telah membangun kemitraan ekonomi, militer, dan keamanan tersukses yang pernah ada di dunia. Dia menegaskan Kanada tidak meminta situasi ini, tetapi mereka tidak akan mundur. Trudeau juga mendorong warga Kanada pada hari Minggu untuk memboikot sekutu lama mereka, juga mendorong warga Kanada untuk membeli produk Kanada dan berlibur di dalam negeri daripada di Amerika. Cina di bagian lain mengatakan akan menentang tarif di Organisasi Perdagangan Dunia dan mengambil tindakan balasan lainnya, tetapi juga membiarkan pintu terbuka untuk pembicaraan dengan Amerika Serikat. Penolakan tertajamnya adalah pada masalah fentanyl. Amerika menuduh Cina, Kanada, dan Meksiko memasok jenis narkoba tersebut ke negaranya. Kementerian Luar Negeri Cina menyebut fentanyl adalah masalah Amerika. Cina telah mengambil langkah-langkah ekstensif untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, juga mengangkat tinjunya ke udara dalam pidato di luar ibu kota. Dia berjanji akan memberikan ketahanan. Sheinbaum juga menuduh Amerika Serikat gagal mengatasi masalah fentanyl dan mengatakan masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan tarif. Sheinbaum mengatakan dia akan memberikan rincian lebih lanjut tentang tarif pembalasan. Trump seperti diketahui telah mengumumkan keadaan darurat nasional berdasarkan dua undang-undang. Keduanya adalah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional dan Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional. Langkah ini memberi Presiden kekuasaan luas untuk menjatuhkan sanksi guna mengatasi krisis. Pengacara perdagangan mengatakan Trump dapat menghadapi gugatan hukum karena menguji batas-batas hukum Amerika. Sedangkan sebuah jejak pendapat minggu lalu menunjukkan warga Amerika terbagi pendapat mengenai tarif. Sebanyak 54% menentang biaya baru atas barang impor dan 43% mendukung. Sementara Demokrat lebih menentang dan Republik lebih mendukung. Secara harfiah, Trump telah mengobarkan perang meski tidak ada satu peluru pun yang ditembakkan, tetapi dampaknya akan sangat terasa, bahkan bisa menyebar dan berdampak secara global. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.